Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Judul pelajaran firman Tuhan untuk hari ini adalah pahlawan yang rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, daftar panjang nama-nama tempat yang merupakan tonggak perbatasan wilayah yang diberikan kepada suku-suku Israel, diakhiri dengan laporan pembagian tanah kepada dua pahlawan, yaitu Kaleb dan Yosua. Dari pengintaian pertama, Kaleb menerima warisan pertama, sementara Yosua menerima warisan terakhir. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, Yosua telah membagi-bagikan tanah kepada suku-suku Israel. Sekarang saatnya bagi orang-orang Israel untuk memberikan warisan mereka kepada Yosua. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca bersama-sama kitab Yosua 19 ayat 49 sampai 51. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya, dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eliezer, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah implikasi dari fakta bahwa pemimpin besar Israel yang membagi-bagikan tanah justru terakhir menerima warisan? Saudara-saudara sekalian, kota yang diterima Yosua adalah Timnat Serah, sebuah nama yang terdiri dari dua kata. Kata pertama, Timnat, berasal dari kata kerja yaitu manah, yang artinya menghitung atau menetapkan, dan berarti bagian atau wilayah. Kata kedua dapat berasal dari kata kerja Ibrani yaitu seraj, yang berarti kelebihan atau sisa. Kita bisa bandingkan dengan kitab Keluaran 26 ayat 12. Jadi, nama kota Yosua dapat diterjemahkan sebagai bagian yang tersisa atau wilayah yang tersisa. Bapak, Ibu sekalian, nama kota yang dipilih Yosua dari yang tersisa menunjukkan karakter mulia dari pemimpin kedua Israel ini. Pertama-tama, dia menunggu sampai semua orang menerima bagian mereka. Kemudian, Yosua tidak memilih salah satu wilayah yang paling padat penduduknya atau kota yang paling megah sebagai warisannya, tetapi memilih kota yang sederhana atau mungkin reruntuhan kota untuk membangunnya kembali dengan kerja keras. Kita bisa bandingkan dengan kitab Yosua 19 ayat 50. Selain itu Bapak Ibu sekalian, Timnat Serah terletak di dekat Silo, di sekitar tempat kudus, yang menunjukkan di mana prioritas Yosua berada dan di mana hatinya tertuju. Tentu saja, setelah bangsa Israel yang baru lahir dipimpin ke tanah perjanjian, dan dengan pertolongan Tuhan mendapatkan tanah pusaka untuk setiap suku dan keluarga. Mereka tidak akan keberatan dengan permintaan Yosua untuk mendapatkan tanah pusaka yang lebih besar. Namun, Yosua puas untuk menjalani kehidupan yang sederhana dengan fokus pada apa yang paling penting, sehingga mewujudkan doa yang diucapkan oleh Daud, yaitu, "Satu hal yang kuminta dari Tuhan, itulah yang akan kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Terdapat di dalam kitab Mazmur 27 ayat 4. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pelajaran apakah yang dapat kita ambil untuk diri sendiri mengenai sikap Yosua? Lalu, bagaimanakah kita dapat menerapkannya pada diri kita sendiri sekarang ini? Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan memberkati kita seluruhnya. Amin.